Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam Sapaan Rohani dari channel YouTube GKJ Cakraningratan. Pada saat ini kami berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan. Sapaan Rohani kita pada saat ini akan kita beri tema perubahan hidup. Kita akan membaca nanti dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita merenungi sabda Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa memohon tuntunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami haturkan kehadirat-Mu. Sembah sujud kami haturkan kehadirat-Mu. Di mana saat ini kami merasakan sukacita, kebahagiaan, kesehatan dan kekuatan perlindungan Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Itu adalah anugerah Tuhan. Hingga sampai saat ini kami merasakan itu semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesemuanya. Dan saat ini kami akan menggumuli sabda firman-Mu di dalam sapaan rohani pada saat ini. Kami mohon kiranya Tuhan membuka hati pikiran kami, urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, hingga kami akan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu, hingga apa yang akan kami sampaikan betul-betul datang dari-Mu. Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir, sapaan rohani ini hanya kami serahkan di dalam kuasa tangan kasih-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, jangan kehendak kami. Ampunkan Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, hingga kami layak menggumuli, mendengarkan, dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami panjatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca dari 1 Korintus 3. Ayatnya yang pertama sampai yang ketiga yang demikian. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Demikianlah firman Tuhan dari 1 Korintus 3 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, berapa lama Bapak Ibu mengikut Tuhan? Sudah berapa lama Bapak Ibu menjadi Kristen? Tentunya ada yang dari kecil karena orang tuanya dulu Kristen. Jadi dari kecil sudah ikut Kristen, ikut ke gereja, ikut sekolah minggu. Tapi ada yang jadi Kristen sudah dewasa. Bahkan ada yang sudah menjadi orang tua, sudah lansia, baru ikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, cerita ini ketika Rasul Paulus melihat kembali jemaat di Korintus, di mana yang kedua kalinya
Rasul Petrus merasakan prihatin. Karena ketika ia datang yang kedua kalinya, jemaat Korintus masih sama saja keadaannya seperti dulu. Tidak ada perubahan. Masih hidup di dalam dunia kemanusiaan, bukan dunia kerohanian. Keadaan seperti itu masih berlangsung terus. Ketika pertama kali Rasul Paulus datang, dan yang kedua kali Rasul Paulus, begitu juga mereka masih menjalani hidup secara manusiawi. Sungguh memprihatinkan. Karena hidup di dalam Tuhan seharusnya ada perubahan. Perubahan yang lebih baik. Iman kita harus bertumbuh. Dan kita melihat di sini. Rasul Paulus mengatakan di sini, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengetahui apa yang menjadi sifat kehidupan dari jemaat Korintus. Jadi hanya dasar-dasar mengikut Kristus. Setelah itu mereka hanya menjalankan dengan kebiasaan, peribadatan yang biasa, tidak ada perubahan di dalam kehidupannya. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kini ada pertanyaan bagi kita semua. Bagaimana hidup kita setelah kita mengikuti Tuhan Yesus? Apakah kita sama dengan jemaat di Korintus? Di jemaat di Korintus di ayat 3 tadi yang kita baca, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati, ya, dan perselisihan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kehidupan kita, apakah masih ada hal yang semacam itu? Sifat-sifat dari badani kita, dari kedagingan kita yang menonjol, ataukah sifat kehidupan kita yang rohani yang kita kedepankan? Apakah kita masih sering punya rasa iri terhadap orang lain? Kita sering mengutamakan sifat kedagingan kita. Kadang kalau pas di gereja sepertinya kita melihat dan kita sendiri merasakan seperti suci di dalam kita beribadah. Tapi sesudah keluar dari gereja, kita hidup di dalam masyarakat, hidup kita tidak mencerminkan kekristenan. Ini sering terjadi Bapak Ibu Saudara terhadap kehidupan orang-orang Kristen zaman sekarang. Maka dari itu, ayat ini memperingatkan kita bahwa jangan sampai kehidupan kita yang sudah sekian lama, sekian tahun menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, tidak ada perubahan sama sekali. Yang diharapkan kehidupan keimanan kita akan berubah. Dari hidup secara manusiawi, hidup secara kedagingan, berubah menjadi hidup secara rohani. Hidup kita akan bertumbuh, keimanan kita akan bertumbuh, makin kuat, makin mengakar. Sehingga hidup kita akan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup
tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka kekristenan kita, kekristenan yang kosong, tidak ada perubahan di dalam kehidupan. Untuk itu, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, kita diingatkan kembali oleh firman ini. Mari kita bersama-sama menyadari bahwa kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita harus meneladani kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Kita kepingin hidup sama seperti Tuhan. Hidup kita berjalan di dalam kebenaran. Hidup kita mencerminkan bahwa kita ini adalah pengikut-pengikut Kristus. Hidup kita didasari dengan kepenuhan kasih. Kita selalu mengasihi Tuhan. Dan kita selalu mengasihi sesama kita. Tidak pandang bulu, Bapak Ibu Saudara. Itulah kehidupan kekristenan yang bertumbuh, yang membuahkan buah yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus, kita selalu berkarya dalam hati pikiran kita, di dalam tingkah laku kita, di dalam tutur kata kita. Kita mohon kiranya Roh Kudus yang selalu mengarahkan kita untuk menjadi lebih baik, untuk mencerminkan kehidupan kita, kehidupan orang-orang Kristen, kehidupan orang-orang pengikut-pengikut Yesus Kristus, hingga hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin.